dia harus ngikutin syarat-syarat dari Von, berbagai macam syarat. Dan walaupun sebenarnya syarat-syaratnya itu sebenarnya salah, seharusnya si Mac ngikutin persyaratan yang Von kasih kan. Ya karena si Mac dan Fah ini mulai ada konflik segala macam, hubungan mereka mulai renggang. Fah pergi ke Bangkok, dia mencari apartemen buat tinggal, dan sampai dia menemukan tempat tinggal yang cocok buat dia, yang murah ya, tentunya dia cari yang murah. Dia dapat apartemen yang murah, yang bukan murah sih, lumayan lah buat dia tinggal, tapi harus tinggal bersama orang lain juga. Nah di sini dia ketemu sama cewek lebih tua dari dia, itu tukang tato ya. Awal ketemu sama tukang tato ini ya freak banget, bukan freak ke tukang tatonya doang ya, awalnya masuk ke dalam aja lihat orang-orangnya banyak yang freak, dia ketemu banyak banget yang freak, sampai ya dia kenal, bisa akrab sama si tukang tato ini, bisa kenal baik ya, walaupun udah panjang banget masalah yang dia hadapi, kayak mulai dari awal dia udah punya masalah sampai dia di Bangkok pun banyak masalah, tapi ya berujung baik sih sebenarnya. Untungnya si tukang tato ini baik. Setelah dia nyampe di apartemen, setelah dia bisa tinggal lah di apartemennya sekarang, dia lihat-lihat nih di kampus di Bangkok gitu, universitas-universitas di Bangkok. Dia nggak sengaja nih ketemu sama teman satu sekolahnya dulu, itu namanya Min. Dia nggak akrab sih sama Min ini di waktu sekolah, kayak ya selintas doang, teman selintas gitu. Tapi di sini si Min mencoba akrab dengan Sifah. Awalnya aku mikir kayak ini ada maksud nggak baik kayaknya atau gimana ya, tapi ya berjalannya waktu mereka temenan baik. Setelah itu ya si Min ini juga ngebantu banyak hal tentang Sifah. Di saat semua orang atau teman-teman sekolahnya mulai di grup chat ya ngomongin, si Mot kok nggak kelihatan gitu punya perutnya membuncit, keadaan hamil gitu. Terus ada yang nyaut kayak, wah udah aborsi kali, walaupun sebenarnya memang bukan Mot yang hamil kan. Sampai ada yang buka suara, si Von bilang, itu masih Mot, bukan Mot yang hamil sebenarnya, tetapi huruf depannya F. Tuh itu udah mancing-mancing keributan lagi di angkatan sekolahnya kan. Udah Sifah mulai panik, akhirnya Min ngebantuin. Si Min ini ngebantuin Sifah. Dia ngomong di grup chat, kan udah mulai ada yang nuduh nih, Sifah dari anak kelas 1 ini ya. Terus si Min angkat suara bilang, aku ketemu kok sama Sifah di universitas yang sama, kita satu universitas kok, dia gak hamil, gak ada kelihatan hamil gimana-gimana, enggak. Min ngebantuin Sifah dong, dan mulai situlah mereka mulai benar-benar akrab segala hal. Jadi si Min bantu banyak banget juga tentang Sifah. Fah juga nemenin si Min, pokoknya mereka saling bantu layaknya temen lah. Dan memang si Mot sampai sini belum ada kabar sama sekali. Terus ada karakter yang ngebantu si Fah juga ya, sampai ngebantu si Fah itu lumayan, bukan cuman dari si Min doang, ada dari suster. Jadi saat si Fah mau cek kandungan atau lihat keadaan bayinya gimana di dalam perutnya kan, dia harus ke rumah sakit. Dia ketemu suster, nama suster ini Nok. Suster ini baik banget ngebantu Sifah untuk segala macam. Jadi kayak kenal Sifah juga nggak kaget gitu, kayak oke, ini udah biasa, udah umum banget ngeliat hal kayak gini. Ya dia ngasih saran banyak hal untuk Sifah. Ya sampainya mereka akrab gitu. Jadi Fah selama tinggal di Bangkok dia punya teman-teman yang baik sama dia. Belum ada masalah yang bikin dia tambah ngedrop. Tapi walaupun di awal-awal itu juga dia ngerasa, aduh aku salah nih ke Bangkok. Makin berat karena ya awal-awal dia nemuin orang-orang yang freak, orang-orang yang bikin dia tertekan. Terus sampai pada akhirnya si Mac minta penjelasan sama Sifah. Maunya gimana sih? Mac ini datang ke Bangkok
tapi nggak sendiri, dia sama mantannya si Von. Ya udah jelas lah bakal terjadi apa-apa sama mereka berdua. Dan si Fah tuh udah mulai kayak oke. Dia curiga dan dia mulai kayak oke, aku pasrah si Mac sama si Von mau balikan atau gimana. Ya, saat mereka berdua ketemu, Mac dan Fah ini ketemu, ya mereka ngomongin hubungan mereka kayak gimana. Dan Mac ya masih nanya, kamu selama ini selingkuh apa enggak? Fah diem. Fah gak ngomong apa-apa. Fah bingung mau ngomong apa. Dan itu si Mac bikin kayak beranggapan, oke, jadi selama ini kayaknya kamu benar selingkuh. Dan dia minta foto. Kontak dong. Si Fah bilang dia masih sayang sama si Mac. Terus dia nangis, ya dia pergi. Dia bingung juga mau ngomong kayak gimana. Dia ngelak. Terus dia tentunya pasti bakal ditanya sama si Mac, ya kalau bukan selingkuh, apalagi masalahnya? Kenapa dia sembunyi dari si Mac? Salahnya di situ. Terus akhirnya si Fah ini dapat informasi yang sengaja disebarin oleh si Von. Kalau si Von sama si Mac ini tinggal berdua di Bangkok, di satu hotel. Ya Fah langsung mikir, ya udah, dia bakal ngelepasin si Mac. Dia bilang putus dong ke si Mac lewat chat. Ya akhirnya si Mac ya udah, jadi dia ngelakuin kesalahan itu bersama si Von di Bangkok. Terus setelah kejadian itu, Mac sama sekali belum tahu si Fah ini sebenarnya kenapa. Dia ya berpikiran ya udah, berarti kayaknya si Fah emang selingkuh. Terus sampai akhirnya si Fah ini mengalami apa ya, tiba-tiba perutnya sakit aja gitu. Terus ada darahan kan, dia harus dibawa ke rumah sakit. Semua orang panik. Si Jen bawa si Fah ini ke rumah sakit. Terus ya tiba-tiba ada telepon dari Mac. Dan yang harus ngangkat si Jen kan, karena si Jen yang megang teleponnya si Fah. Jadi angkat, dia bilang ke si Mac, si Fah ini lagi di rumah sakit, ya harus datang karena keadaannya dia lagi hamil. Terus lah si Mac akhirnya datang. Terus dia ngeliat, jadi selama ini keadaan si Fah itu hamil sendirian, dia ngerawat kandungannya sendiri tanpa si Mac. Kayak tanggung jawabnya cuma di dia sendiri. Si Fah sama sekali gak mau ngasih tahu ke si Mac tentang apa yang terjadi gitu. Akhirnya si Mac ya merasa bersalah. Mac gak mau meninggalin si Fah. Jadi dia ngejaga si Fah di sana. Sampai pada akhirnya si Mac ini harus ngasih tahu masalah ini ke orang tuanya sendiri. Dia ngajak orang tuanya datang. Ya sontak orang tuanya si Mac marah besar. Kayak, kamu beneran hamil? Dia tanya kayak gitu dong. Segitu bencinya orang tuanya terhadap pacarnya si Mac. Karena memang orang tuanya tidak menginginkan si Mac ini punya pacar dan melakukan hal-hal salah seperti ini kan. Intinya ibunya marah besar dan menyuruh si Fah ini untuk pergi, untuk tidak usah bersama si Mac lagi. Mau gimana orang ngandung anaknya? Ya pokoknya si ibunya nih bilang, ya dia gak mau lihat si Fah ini sama anaknya lagi. Dia berharap si Fah ini tanggung jawab sendiri aja. Ya sontak si Fah juga bilang, ya saya akan tanggung jawab sendiri, saya gak akan bebanin si Mac. Sekuat itu dong si Fah. Dan akhirnya si ibunya diusir sama susternya kan, berteriak terus-terusan kan. Udah, ibunya pergi, si Mac juga berusaha buat ngejelasin ke ibunya. Terus ya sampai situ ada saatnya ya kita langsung aja orang tuanya si Fah ini harus dikasih tahu. Langsung aja di akhir ya, dikasih tahu kalau si Mac ini akan melahirkan gitu kan. Karena ini udah berbulan-bulan. Fah
Fah harus melahirkan dan itu harus operasi besar. Dan akhirnya kepaksa si Meg harus kasih tahu, dan emang orang tuanya sangat marah besar dan mereka kecewa, mereka nangis. Ya nggak nyangka kan, anak yang mereka harapkan, yang mereka banggakan, yang kayak dikasih amanat, dikira bakal baik-baik aja selama di Bangkok, ternyata menyembunyikan hal itu dari dia mengandung sampai melahirkan. Dia nutupin semua itu, kayak seakan orang tuanya bilang tidak merasa dianggap. Itu yang buat orang tuanya juga kerasa kecewa. Dan akhirnya ya Fah, Meg itu minta maaf ke orang tuanya. Mereka minta maaf dan memang mengakui kesalahan mereka. Hanya saja di sini ayahnya Fah sangat-sangat marah dan benar-benar terlihat seperti tidak bisa menerima semua ini. Sangat kecewa, sangat ya gimana ya, sampai si Fah ditampar sama ayahnya, ditampar. Terus ibunya si Meg juga tidak bisa nerima, benar-benar masih tidak dianggap lah si Fah ini. Terus muncul lagi masalah lain. Mod muncul, yang Fah pikir dia bisa ketemu si Mod dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata si Mod ini meluapkan kekesalannya. Dia kecewa sama si Fah. Kenapa si Fah gak ngebantuin dia dulu? Malah si Fon yang menjelaskan kalau si Mod ini sebenarnya gak hamil ke angkatan-angkatan mereka, ke seluruh sekolah lah. Terus si Mod merasa kecewa aja, dan akhirnya si Fah ini didatengin, dibully habis-habisan sama teman-teman sekolahnya. Itu bikin si Fah tambah drop lagi, dia nangis lagi. Bukan cuma itu, mengejutkannya lagi, Min yang dia anggap udah jadi teman baiknya selama dia di Bangkok, ngianatin dia juga hanya karena masalah uang. Min ini disogok uang sama Fon, mantannya si Meg. Fon inilah yang paling jahat sebenarnya ya, dia keterlaluan banget, bener-bener bikin Fah sakit hati dan segala macamnya, bikin si Fah sampai ya gimana ya, orang terbuli menderita begitu. Si Min akhirnya ya, karena dia bukan keluarga orang yang mampu, dia terima aja uang itu walaupun harus mengorbankan temannya. Dia membongkar semua aib Fah, menyebarkan foto-fotonya selama di Bangkok, karena selama ini dia tulis postingan di Facebook mengenai si Fah, kalau si Fah ini ke Bangkok bukan untuk kuliah, menghabiskan orang tuanya untuk berfoya-foya, dan ternyata selama ini dia hamil. Dia sesuatu hal yang berbau untuk banyak orang bisa membuli si Fah. Jadi si Fah ini tercap jelek lah di pandangan orang. Dan akhirnya ya endingnya seperti itu. Endingnya bisa dibilang bukan happy ending, bukan sad ending ya, karena Meg dan Fah ini mereka tetap bersatu, mereka tetap bersama-sama menjadi orang tuanya si bayi itu namanya Sailung ya, Sailung kalau nggak salah, Silung atau Sailung gitu, aku lupa, kayak namanya gitu. Konflik antar keluarganya itu belum selesai, terus pertemanannya juga nggak baik. Di ending semuanya begitu aja gitu di seriesnya, kayak ya udah, happy-nya itu Mon dan Meg doang, padahal bapaknya masih kecewa, bapaknya masih marah sama Fah, orang tuanya si Meg masih belum bisa nerima, terus teman-temannya pada jahat ke dia semua, ya sahabatnya sama sekali belum bisa membaik ke Fah, kayak semua ninggalin dia kecuali si Meg doang. Nggak tahu deh ini disebut endingnya gimana ya, tapi dia tetap merasa bahagia karena dia punya Meg dan Sailung. Si Meg ini awan, si Fah ini langit, terus anaknya ini Silung atau Sailung gitu, pelangi artinya. Bagus banget gak sih namanya kayak gitu?
Ya gitu sih ceritanya, panjang banget ya ini. Semoga kalian paham ya maksudnya gimana. Ini udah ngebahas di tentang seriesnya kan. Ya kalau kalian mau lebih jelas membayangkannya, kalian bisa langsung nonton aja deh. Di Daily Motion itu udah ada sub Indo sampai 8 episode. Sehari kelar kok. Oh ya, udah gitu aja sih. Semoga kalian suka video ini. Kalau ada kritik, saran, kasih di komentar aja ya. Pasti aku bakal baca dan tentunya bakal ngerubah kalau memang ini lagi, ya bakal ngeganti lah, bakal belajar dari kesalahan yang aku buat gitu. Semoga aja sih kalian suka video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Mungkin next video bahas series lagi atau nge-alur ceritanya sebelumnya tentang si Nano. Mungkin ya, jangan lupa aktifkan lonceng aja biar kalian tahu notifikasi dari channel aku. Oke? Bye. 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 See ya.